Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Buang Prasetyo dari kelas S3D NPM 202045500156. Eh, Matkul Studio Perancangan Arsitektur 2. Di sini saya akan merancang sebuah leisure park. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian A, yaitu laporan perencanaan. Di sini saya membuat studi preseden. Nah, preseden yang saya ambil itu yang pertama wisata Dusun Bambu, yang kedua Batu Rock Garden atau Baloga, yang ketiga itu Montreal Botanical Garden di Kanada. Nah, dari tiga wisata tersebut, saya membuat perbandingan presidennya. Yang pertama bagian A itu ada latar belakangnya. Saya mencari isu munculnya proyeknya itu, terus kondisi fisik dan iklim set, terus kondisi sosial budaya dan ekonomi. Selanjutnya bagian B-nya yaitu studi kebijakan. Di sini saya mencari peruntukan lahannya itu, peraturan bangunan, kondisi fisik tapak, aktivitas pada ruang luar dan dalam, aktivitas pada ruang luar dan dalam, yaitu dan bentuk bangunannya. Nah, di sini bangunannya beragam ya. Yang kedua itu saya juga mencari pola ruang dalam dan luar. Dan juga ada struktur bangunannya. Selanjutnya juga ada komposisi material. Nah, dari konsep dan lokasi lahan yang saya bikin. Konsep desain. Dari ketiga presiden di atas, saya terinspirasi ingin membuat sebuah reservoir yang berfungsi untuk edukasi dan rekreasi. Untuk penggunanya semua kalangan usia. Nama reservoir saya adalah Christian Mount Silangkap, yang terinspirasi dari lahannya, yaitu ada sebuah danau bulan sabit. Dan Cilangkap itu adalah nama tempatnya. Nah, lokasi lahan. Lokasi lahan saya itu berada di Jalan Danau Bulan Sabit, RT 6 atau RW 2, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Luas lahannya itu 4.732 meter persegi. Fasilitas yang ingin dibuat. Yang pertama itu ada fasilitas objek. Di sini saya ingin membuat sebuah budidaya tanaman, bentuk tanaman yang dan bangunan yang unik. Lanjut ke fasilitas objeknya. Di sini juga ada sebuah danau kan. Nah, jadi di danaunya itu saya ingin membuat sebuah villa. Selanjutnya ada fasilitas pelayanan, yaitu adanya tempat parkir, musola, toko cindramata, resto bernuansa alam, dan tempat istirahatnya. Selanjutnya itu ada analisis set. Lokasi set saya sama seperti tadi di Jalan Bulan Sabit. Luas lahannya 4.852 meter persegi. Yang pertama itu ada analisis SWOT. Kekuatan yang dimiliki pada set ini adalah kawasan yang dilintasi oleh jalan utama, yaitu Jalan Cilangkap, sehingga memudahkan bagi masyarakat sekitar dalam mengakses. Selain itu, set juga berdekatan dengan Danau Bulan Sabit, sehingga menjadi salah satu potensi view yang sangat baik. Kelemahannya, kondisi set yang masih berupa pohon-pohon dan rerumputan sehingga diperlukan biaya tambahan untuk penebangan maupun pengerukan. Peluangnya, di kawasan Cilangkap ini, sebelum adanya tempat rekreasi dan edukasi, maka dari itu mendirikan nature park di daerah sini cukup cocok dan juga memanfaatkan keindahan dari danau tersebut. Ancamannya itu berdekatan dengan objek danau yang unik dan indah. Bagaimana caranya agar tidak merusak dari objek danau tersebut?
Selanjutnya ada perkembangan set, morfologi, bentuk, atau kepadatannya. Nah, di sini ada yang hitam itu akses jalannya, ada kepadatan penduduknya. Di set saya ini penduduknya udah ramai ya. Terus ada danaunya, lokasi set saya yang warna kuning ini, ada kawasan, jadi set saya ini berada di kawasan Agro Cilangkap, dan sebelah sini ada TPU Cilangkap. Di sini ada ukurannya. Set atau tapak saya berbentuk persegi panjang yang terpotong. Luasnya adalah 4.850 meter persegi atau sama dengan 4,8 hektar. Set saya yang berada di dalam kawasan Agro Cilangkap ini diselilingi oleh danau serta area dari Agro Cilangkap. Batas dan fungsi lahan atau set saya. Fungsi lahan atau set saya adalah memanfaatkan lahan yang kosong menjadi sebuah area yang akan menjadi focal point dari kawasan Agro Cilangkap tersendiri ini. Selanjutnya ada analisis figur ground. Berdasarkan fungsi bangunan, yang warna kuning itu ada bangunan komersil, yang merah ini hunian, yang hijau ini masjid, ada danaunya juga, 3 danau, dan juga ada TPU Cilangkap. Berdasarkan ketinggian bangunannya itu, yang warna hitam ada 1 lantai, warna merah ada 2 lantai, ada danaunya, ada TPU Cilangkap. Selanjutnya ada analisis jaringan jalan dan infrastruktur kawasan. Yang pertama ada akses kawasan. Akses menuju lokasi set atau tapak. Yang pertama saya harus melewati Jalan Raya Cilangkap. Selanjutnya saya masuk ke jalan kawasan Agro Cilangkap. Nah, ini kawasan Agro Cilangkap ya. Nah, untuk jalanan lingkungan yang warna biru ini ada ganggang, yaitu seperti Jalan Sepakat 8 sampai 10, Jalan Basuki, Jalan Waru, Jalan Giri Kencana, dan Jalan Swadaya 5. Lebar jalan. Nah, ini jalan raya Cilangkapnya itu 2,8 meter. Ini jalan masuk Agro Cilangkapnya 2 meter. Dan jalan lingkungan atau gangnya 1,8 meter. Infrastruktur yang ada di lahan saya. Di lahan saya ini juga ada sebuah tempat parkirnya. Ada akses jalan menuju setnya juga sangat baik. Selanjutnya yang kelima itu ada RTH dan RTB. Nah, RTH-nya ini cukup banyak sekali ya, sama RTB-nya. Nah, RTB-nya ini, ruang terbuka birunya ini keluarnya lewat belakang kanan, air hujannya ke kanan. Terus analisis aktivitas publik dan aktivitas pendukung di sekitar lahan. Jadi besar kecilnya aktivitas di titik-titik tertentu. Di kawasan set saya, beberapa aktivitas publik yang cukup ramai, seperti area senam, ramai di pagi hari, area jogging, ramai di pagi dan sore hari, dan area danaunya, ramai di pagi dan sore hari. Selanjutnya ada aktivitas pendukung, yaitu ada aktivitas formal, contohnya itu Indomaret, klinik, toko, dan sebagainya. Terus ada aktivitas informal, yaitu PKL, warung, pedagang, asongan, dan sebagainya. Aktivitas informal itu yang warna merah ya, untuk formalnya warna ungu. Selanjutnya ada analisis topografi. Kondisi kontur lahan pada set atau tapak saya itu relatif datar. Untuk jalur dan tipe vegetasinya, untuk vegetasinya itu di set saya itu berupa pohon rambutan kecil yang begitu banyak sekali, dan terdapat juga rerumputan. Selanjutnya itu ada potensi alam. Potensi alam di area set saya itu sejuk karena di selatan terdapat danau dan disekelilingi oleh ruang terbuka hijau. 8 itu ada analisis iklim mikro di sekitar dan di dalam lahan. Yang pertama itu ada arah hadap set. Nomor 1 ini mendapat sinar matahari pagi, 2 ini mendapat sinar matahari siang, 3 ini mendapat sinar matahari sore. Untuk kecepatan angin,
angin dominan berembus dari arah selatan ke utara. Angin dari selatan ini lebih kencang daripada angin yang berembus dari utara, karena di sebelah selatan ini masih terdapat sawah, sehingga angin dapat berembus tanpa terhalangi. Untuk suhu udara dan kelembapan di set saya itu, kelembapannya itu 82%. Untuk anginnya itu 16 km per H, yaitu jam. Untuk suhunya itu 28 derajat Celcius. Curah hujan. Dari gambar di samping, apabila turun hujan, maka aliran hujan jatuh ke danau, angin mengalir ke timur. Jadi danaunya ini ke sini, anginnya, airnya menuju ke sini, yaitu menuju ke pembatas air tersebut. Nomor 9 ini ada analisis set dan orientasi. Dari gambar pola sirkulasi jalan di samping, dapat dijelaskan warna biru ini merupakan jalan utama, yang kedua ini merupakan jalan kawasan Agro Cilangkap. Nah, jadi untuk menuju ke set saya itu menuju ke biru dulu, terus ke merah. Untuk arusnya itu, warna biru ini tadi arusnya itu dua arah. Kalau nomor 1 ini satu arah ya. Dan yang kecil ini jalan menuju kebun-kebunnya. Nggak bisa untuk kendaraan ya, untuk orang saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan dokumen gambar, yaitu bagian B-nya. Di sini ada sebuah set plan-nya. Untuk skalanya itu 1:500. Dari sebelah kanan ini ada sebuah pintu masuk ke parkir, masuknya lewat sini. Dan di sini merupakan bangunan masa 1, yaitu kantor pengelola. Di sini merupakan sebuah toko cindera matanya, masa 2. Masa 3-nya itu restoran. Masa 4-nya itu musola. Sini ada air mancur, ada area bermain, dan sini merupakan area landscape design atau tumbuhan hijau gitu. Di sini ada masa bangunan 5-nya, yaitu sebuah bangunan belalang ya. Di sini ada masa bangunan 6, yaitu sebuah greenhouse atau glasshouse yang berfungsi untuk hidroponik. Sininya ada villa. Dari denanya. Nah, ini denah kantor pengelolanya. Di sini merupakan tempat kasis masuknya. Sini tempat masuk. Dan sini merupakan pintu keluarnya. Untuk ukurannya itu 1460 cm dikali 840 cm. Selanjutnya ada sebuah potongan AA-nya. Di sini saya menggunakan rangka kuda-kuda kayu. Untuk tinggi bangunannya itu 560 cm. Sama. Sini juga kuda-kuda kayu. Potongan BB-nya. Ada tampak depannya, tampak belakang. Dan sini merupakan toko cindera matanya. Untuk ukurannya 1450 kali 7860. Nah, di sini saya menggunakan kuda-kuda kayu juga. Untuk rangka atapnya itu atap lana. Untuk tingginya itu 560. Dan sini juga pondasi potongan BB-nya. Pondasinya juga merupakan pondasi batu kali. Dan sini ada tampak depannya, ada tampak samping kiri dan kanannya, ada tampak belakangnya. Di sini merupakan denah lantai 1-nya. Denah lantai 1 dari sebuah restoran. Nah, di lantai 1-nya ini ada dapur, area makan, ruang karyawan, toilet cowok dan ceweknya dipisah ya, dan ada naik ke tangganya. Nah, sebenarnya lantai 1 dan lantai 2 ini agak sama, tetapi bedanya itu di sini ada railingnya, bukan dinding. Untuk potongan AA-nya ada kuda-kuda angka bajaringan. Untuk pondasinya saya ada 2, ada pondasi footplate karena 2 lantai,
dan batu kali. Tingginya itu 8,4 meter. Di sini ada tampak depannya, ada tampak belakang, samping kanan dan kiri, dan ada musola. Nah, musola ini berukuran 998 cm kali 983. Untuk pondasinya sama menggunakan batu kali, slope-nya 15 kali 20 cm. Di sini merupakan dak beton, dan sini kubah musola berdiameter 3 meter. Tinggi musola ini 5,3 meter. Dan sini potongan BB-nya. Dan berikut merupakan tampak depannya, tampak belakangnya, tampak samping kiri dan kanan. Dan ini merupakan sebuah denah belalangnya. Di sini berukuran 794 cm kali 2108 cm. Sini merupakan potongan AA-nya. Bunga belalang ini menggunakan nangka baja ringan. Dan kotak-kotak ini merupakan kacanya ya. Tingginya itu sekitar 10 meter sampai sebuah pala belalangnya ini. Selanjutnya ada potongan BB-nya. Untuk potongan BB-nya yang bagian bawah dari pala belalangnya tingginya 7 meter ya. Terus ada tampak depannya, tampak belakang, tampak samping kanan dan kiri. Selanjutnya ada denah. Di sini merupakan denah greenhouse atau grasshouse-nya. Ukurannya 840 cm kali 840 cm. Dan berikut merupakan potongan AA-nya. Potongan AA-nya ini saya menggunakan baja ringan ya. Untuk atapnya rangka Cremona. Potongan BB-nya rangka Cremona baja ringan. Dan ada tampak depannya, tampak belakangnya, tampak samping kanan dan kirinya. Dan sini merupakan sebuah vilanya. Villa saya ini berukuran 765 cm kali 365 cm. Ruangannya cukup kamar aja, kamar villa sama sebuah toilet ya. Untuk fondasinya sama batu kali, tapi dia agak naik, jadi villanya ini kayak panggung gitu. Untuk atapnya atap setengah lingkaran, profil aluminium, dan merupakan potongan AA-nya dan BB-nya. Dan di atas ini ada sebuah tampaknya, tampak depannya. Rumahnya agak naik ya, di sini ada tangga. Di sini ada tampak belakang, kanan dan kirinya. Selanjutnya itu ada detail arsitektur. Nah, di sini saya mengambil kaca restoran. Ukurannya 345 cm kali tingginya 185 cm. Selanjutnya ada detail kuda-kuda. Nah, ini kuda-kuda ini saya ambil dari kantor pengolahnya itu menggunakan kuda-kuda, dan toko cindera matanya menggunakan kuda-kuda kayu. Nah, sini merupakan detailnya. Detailnya ini ada display, plafon, balok tembok, balok tarik, balok kunci, reng, balok nok, genteng, tiang kuda-kuda, papan waiter, kaso, kaki kuda-kuda, balok sokong, balok gapit, cording, close, dan ring box. Dan merupakan detail-detail yang tadi ya, yang lingkaran ini saya detailkan menjadi seperti ini. Detail kuda-kuda A, detail kuda-kuda B, detail kuda-kuda C, detail kuda-kuda D. Selanjutnya di sini saya ada perspektif eksteriornya. Nah, ini saya mengambil rumah belalangnya
Di sini ada tanahnya, sini ada rumah belalangnya. Di dalamnya ini merupakan sebuah tanaman-tanaman gitu. Sini merupakan tadi sebuah baja ringan dan kaca. Dan di sini ada perspektif interiornya. Saya mengambil di sebuah restorannya, di sudut restorannya. Bentuknya seperti ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.